Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesyukuran kita dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa istiqamah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan semalam, ini mungkin topik terakhir dari pembahasan kita tentang serial Keluarga Sakinah. Tak terasa kita sudah menyelesaikan 10 subtema, ya. Mulai dari definisi, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, kriteria pasangan ideal, kemudian adab ta'aruf, adab meminang, rukun dan sunnah menikah, hak dan kewajiban suami istri, adab berhubungan intim, komunikasi efektif antar pasangan, dan yang terakhir adalah cerdas mengelola keuangan keluarga. Ini kalau jadi satu buku luar biasa ini. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang cerdas mengelola keuangan keluarga. Sebelum kita berbicara pada tataran yang sifatnya teknis, saya ingin sampaikan hal yang prinsip terlebih dahulu di dalam hubungan keuangan dengan harta itu ya. Karena bicara tentang keuangan itu adalah maksudnya harta. Dan kita perlu tahu juga bagaimana posisi harta di dalam Islam. Pasti ada pembahasannya, ya. Ada 4 hal minimal posisi harta di dalam Islam. Yang pertama adalah harta itu amanah, ya. Harta itu adalah amanah Allah kepada kita. Jadi sejatinya harta yang kita miliki di dunia itu bukan punya kita sebenarnya. Itu hanya titipan saja. Itu amanah Allah kepada kita. Sehingga kalau dia hanya titipan, dia itu adalah amanah Allah kepada kita, sejatinya kita gak bisa memilikinya 100%. Walaupun nanti kita punya hak, ya, untuk bisa menggunakan harta itu untuk kebutuhan pribadi kita. Kan tapi tidak semau kita, ya, di dalam kita menggunakannya. Ada 2 hal yang ditanyakan nanti tentang harta ini di hari kiamat. Bahkan kita nggak akan bergeser, ya, setelah ditanya tentang harta ini di hari kiamat. Dalam satu hadis disebutkan la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza 'amila bihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Secara umum ada 4 hal yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pada harta 2. Yang pertama adalah kata Allah, lengkapnya terjemahnya begini, kedua kaki seorang tidaklah beranjak dari tempatnya pada hari kiamat sampai dihisab akan 4 hal. Yang pertama umur, untuk apa dihabiskan?
badan untuk apa digunakan, ilmu untuk apa diamalkan. Nah, harta dari mana dia diperoleh dan untuk apa dia digunakan. Jadi pada harta ditanyanya dua. Dari mana kita dapat? Yang kedua adalah untuk apa digunakan. Jadi teman-teman sekalian tidak bisa menganggap remeh persoalan ini. Ya. Jadi bukan saja yang ditanya itu untuk apa, tapi dari mana. Ya. Sehingga kehalalan di dalam harta yang kita dapatkan di dalam Islam itu ya, sangat-sangat diperhatikan. Orang tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Kalau jenengan berbisnis gak bisa hanya berpikir yang penting untung, bukan itu dalam Islam. Kalau hanya berpikir yang penting untung, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar Islam? Yang kedua, posisi harta dalam Islam itu adalah tidak bisa dikesampingkan bahwa dia itu posisinya adalah sebagai ujian keimanan kita kepada Allah. Jadi bukan cuma ujian itu bukan cuma ketika kita nggak punya uang, tapi punya uang pun itu ujian. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah, wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah di sini diartikan ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Itu yang kedua. Ya, jadi ternyata harta juga adalah ujian buat kita. Ya, tadi apakah kita bisa menggunakannya, bisa ya, memakai harta yang kita miliki ini untuk benar-benar amanah. Ya, karena nanti kalau misalkan kita melakukan hal itu dengan baik, sesuai dengan ya, prinsip-prinsip Islam, baru nanti Allah mengatakan wa annallaha indahu ajrun azim. Ada pahala yang sangat besar itu ketika kita benar-benar ya, menggunakannya dengan baik. Kalau kita mencari nafkah, kemudian misalkan dari nafkah yang kita miliki itu jadi ibadah buat diri kita, maka itu jadi pahala. Jadi ibadah buat anak, jadi pahala. Apalagi kalau harta yang kita ya keluarkan itu untuk hal-hal yang nilai pahalanya luar biasa di sisi Allah. Untuk pendidikan misalkan, itu pendidikan itu luar biasa. Ya, kata para ulama, ibadah-ibadah sunnah itu nggak ada yang bisa mengalahkan dari menuntut ilmu. Itu teman-teman, menuntut ilmu jangan dianggap remeh. Datang ke majelis ilmu ini jangan dianggap remeh. Ini pahalanya bisa lebih hebat dibanding sholat tahajud. Pahalanya bisa lebih hebat dibanding ya baca Al-Quran. Ya. Makanya orang yang berilmu mendapatkan posisi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka niatkan setiap jenengan datang ke majelis ilmu itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Ya, terima kasih Mas. Yang ketiga, harta di dalam Islam itu posisinya adalah sebagai perhiasan. Ya, tidak bisa dikesampingkan, dia juga adalah sesuatu yang menenangkan kita. Sesuatu yang membuat orang itu suka, itu namanya perhiasan kan? Orang itu suka. Makanya harta di dalam definisi bahasa Arab itu maknanya adalah sesuatu yang bikin kita condong, sesuatu yang bikin kita cenderung. Itu harta maknanya. Mala yamilu malun. Ya. Sesuatu yang membuat orang itu suka, cenderung. Siapa yang nggak senang harta? Ya katanya 4T gitu ya, harta, tahta, ya, Toyota gitu ya, dan wanita kata Mas Budi itu. Ya.
Siapa yang nggak senang? Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Yang terakhir, rahimakumullah, harta juga posisinya adalah sebagai bekal ibadah kita. Karena banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan kecuali karena perantaraan harta. Ya, haji terus naik biayanya, ya kan? Kita mau sholat saja harus pakai baju misalkan, dan bajunya ternyata harus dibeli, gitu kan? Ya, kita mau rapih ketika menghadap Allah ke masjid misalkan, karena perintahnya memang demikian. Ya, perintahnya memang begitu. Walaupun ya, itu masuk pada kategori kecintaan kita lebih kepada Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, khudhu zinatakum. Nah, zinah kalimatnya. Ya, pakailah pakaianmu ya, inda kulli masjidin, ketika setiap masuk masjid. Ya, kalimatnya perhiasan itu. Zinatakum. Berarti pakaian terbaik yang kita pakai ketika kita mau datang ke masjid. Gitu. Ya, pakaian yang terbaik kalau bisa. Ya. Pakaian yang bagus lah kalau bisa. Gitu. Karena itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Ya, katanya kita cinta Allah, katanya kita ya mau dianggap orang yang selalu mendahulukan Allah. Kenapa ketika kita beribadah tidak menggunakan yang terbaik? Masa gajinya 20 juta nggak bisa sih beli baju yang terbaik gitu ya, untuk menghadap Allah gitu ya? Kasih mas, masa nggak bisa sih gitu? Ada baju khusus yang kita gunakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bekal ibadah namanya. Jadi ketika dia digunakan untuk ibadah, semakin dekat kepada Allah. Karena makna ibadah itu adalah apa? Makna ibadah itu adalah ya, setiap sesuatu yang kita lakukan dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dinilai ibadah. Jadikan harta kita itu yang terakhir sebagai alat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jadi orang mukmin, ya, berpikirnya bukan lagi bukan lagi tentang berapa banyak harta yang diperoleh gitu. Para sahabat itu nggak pernah berpikir kekayaan, teman-teman sekalian. Ya, malah mereka mengatakan, pergi engkau harta dariku. Ya. Menjauhlah engkau. Ya. Kalau hari ini mungkin kita bilang menjauhlah engkau mobil mewah dariku dan seterusnya. Tapi tidak sedikit mereka yang kaya raya, padahal mereka nggak memikirkan harta. Dengan cara hidup yang benar, ikhtiar yang benar, tawakal yang benar, ya, usaha yang benar, usaha yang maksimal, ya, bukan berarti itu tidak bisa menjadi milik kita. Ya. Makanya kan saya pernah sampaikan, Abdurrahman bin Auf itu, ya, luar biasa dia. Ya, dia sudah berusaha untuk menjauh dari harta. Ya, lantaran Rasulullah pernah menyampaikan lewat Aisyah, ya, bahwa beliau ini Abdurrahman bin Auf akan masuk surganya termasuk yang lambat dibanding para sahabat-sahabat senior yang lain. Misalkan Abu Bakar, Utsman, ya, Ali, dia lebih lambat. Ya, ternyata gara-gara harta. Nah, sampai-sampai dia ya mensedekahkan hartanya begitu banyak sampai istri Rasulullah tuh kebingungan. Ada ya kafilah yang begitu panjang, beberapa ekor unta, yang di setiap unta itu ada harta milik Abdurrahman bin Auf, dan ternyata itu mau diwakaf atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa.
Nah, harta yang benar itu adalah ketika itu semakin membuat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Disedekahkan, ya diinfakkan, dizakatkan misalkan dan seterusnya. Jadi 4 hal itu ya. Yang pertama dia amanah, titipan Allah, maka ya, gunakan dia sebaik mungkin, namanya juga amanah, dengan tanggung jawab, dengan jujur dan seterusnya. Yang kedua adalah dia ujian. Ingat, ya, jangan sampai dia menjadi sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah. Yang ketiga adalah perhiasan. Ya, kalau dia kita gunakan hanya sebatas perhiasan saja, jangan lebih. Ya, boleh kita, bukan nggak boleh, boleh selama tidak berlebihan. Itu. Mau pakai jam terbaik silahkan, sedekahnya juga luar biasa misalkan. Ya, mau pakai laptop terbaik misalkan yang mahal harga 20 juta silahkan, sedekahnya juga luar biasa misalkan. Ya, itu nggak salah. Mau HP yang terbaik, ya, mau pakainya lebih daripada 10 tahun biar kuat misalkan silahkan, nggak ada masalah. Ya, walaupun HP cepat sekali datang yang baru ya. Kalau mau diikutin pusing juga itu. Yang keempat adalah dia bekal ibadah. Kemudian hadirin rahimakumullah, baru kita berbicara tentang bagaimana cerdas mengelola keuangan. Ya, ini mungkin termasuk kalau kita tidak cerdas, ya, ini bisa menjadi konflik yang luar biasa dalam rumah tangga. Ya, makanya ketika kita sudah menjadi kepala rumah tangga, ya, itu berarti harta kita bukan jadi milik kita saja, bukan milik si bapak, gitu. Katakan seperti itu, karena mencari uang itu atau mencari nafkah yang sifatnya material, ya, itu kan lebih dititik beratkan kepada suami. Nah, ketika dia sudah menikah, bukan dia lagi tuh yang harus dipikirin, tapi dia harus mikirin anaknya nanti. Kalau memang Allah belum berikan anak, apa persiapan untuk anak ketika nanti anaknya lahir misalkan, ya, memikirkan istrinya misalkan dan seterusnya. Jadi ketika harta itu dimiliki oleh seorang ayah, maka harta itu harus menjadi cara dia untuk, ya, melepaskan tanggung jawab dia, ya, pada keluarga. Seperti itu. Nah, ada 10 poin ya, soalnya saya bahas cepat. Ya, apa saja hal yang terkait dengan cerdas kita mengelola keuangan keluarga. Yang pertama adalah, ya, cepat saja. Yang pertama, pastikan harta itu halal. Ini yang pertama. Bisa minta tolong Pak Edi, ambil tisu Pak Edi. Saya sengaja bawa. Terima kasih Pak Edi. Yang pertama, pastikan harta yang kita peroleh itu halal, teman-teman. Ini penting sekali, karena kehalalan harta yang kita peroleh itu berpengaruh terhadap sakinah. Orang tuh kalau sudah mencuri gak akan sakinah, teman-teman. Gak akan tenang dia. Gak ada ceritanya orang kalau sudah mencuri tenang. Gak ada. Bahkan ketika dia meminta kepada Allah saja lantaran harta yang diminta, yang dia dapatkan itu tidak halal, itu permintaannya gak dikabulkan sama Allah. Satu ketika ada seorang yang dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai menangis. Ya. Minta tinggi-tinggi tangannya kepada Allah, menangis dia. Biar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Rasul mengatakan, bagaimana dia akan diterima atau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baju yang dipakai haram, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya haram. Ini hati-hati ya, makanan haram masuk itu. Semuanya itu gak halal. Bagaimana dia mau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sekali lagi pastikan, ya, harta yang diperoleh itu halal. Tadi kita sudah sampaikan, ya,
bahwa itu ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita peroleh dari mana diperolehnya, dari mana didapatnya, kerjanya apa sehingga dapat harta. Ya. Yang kedua adalah istri itu boleh membantu suami, ya, dalam hal mencari harta atau nafkah keluarga yang sifatnya material jika diperlukan. Ya, kalimatnya jika diperlukan. Dan itu pun poinnya harus dapat izin dari suaminya. Istri gak bisa dia mencari nafkah itu tanpa izin. Ya, karena kita pernah bahas satu poin, ya, hak suami itu adalah atau kewajiban istri memastikan ketika dia keluar dari rumahnya, ya, si istri itu atas izin suaminya. La takhruj illa biizni, ya, waliyiha atau biizni zaujiha. Itu harus itu. Yang ketiga adalah prinsipnya tawakal. Ya, prinsipnya tawakal. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu adalah al-jawarihu tas'a wal qalbu mu'allaqun billah. Itu tawakal. Tawakal itu adalah al-jawarih tas'a. Jawarih itu badan. Badannya berusaha. Badannya bekerja. Ya, sip malam, sip pagi, sip sore, di pabrik mana, badannya bekerja, ikhtiar. Wal qalbu mu'allaqun billah. Dan hatinya senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang bahwa kerja yang kita lakukan itu atau harta yang kita peroleh itu karena kerja kita, bukan. Ya. Itu hanya ikhtiar saja. Kalau itu harta yang kita peroleh karena kerja kita, kerja keras kita, harusnya yang paling kerja keras dia yang mendapatkan harta lebih banyak kan? Ternyata enggak. Tergantung rezeki dari Allah. Jungkir balik pun dia. Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Kalau memang bukan rezekinya dan Allah enggak menakar rezeki bagi dia untuk mendapatkan lebih, misalkan dia enggak akan mendapatkan. Oleh sebab itu hati kita selalu mengatakan bahwa semua ini Ar-Razzaq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tawakal yang benar seperti itu. Ya, jadi jangan bersandar pada ikhtiar kita, jangan bersandar pada usaha yang kita lakukan. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, walaupun dalam meraih dunia itu memang harus innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak mungkin orang akan bisa mendapatkan sesuatu, merubah dirinya kecuali dia sendiri yang berusaha. Jadi kalau mau dapat rezeki banyak, ya usaha. Jadi usaha itu adalah mimbabit tawakal. Usaha itu bagian dari tawakal. Itu loh. Tawakal itu bukan kita ya punya kendaraan kita parkir sembarangan, ketika ditanya sama orang kok nggak dikunci misalkan, nanti dicuri orang, saya tawakal sama Allah. Nggak begitu. Ya. Nanti diambil orang, hilang, nangis. Lagi. Ya. Bukan begitu tawakal. Tawakal itu sekali lagi ya, badannya berusaha secara maksimal ya, tapi hatinya tetap bilang bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa biar harta yang diperolehnya itu baik dan seterusnya. Yang keempat, cerdas mengelola keuangan itu adalah rencanakan keuangan bersama. Teman-teman, ini penting ya, bersama itu. Ya, secara bijak. Secara bijak. Jadi kita ketika merencanakan uang itu harus bijaksana, bukan bijak sini ya, bijaksana. Ya. Jadi harus bersama, jangan sendirian. Suami otoriter itu, pokoknya harus begini, nggak bisa begitu. Kita ini udah satu keluarga. Enak itu, kalau bersama tuh enak dan bijaksana, itu enak sekali. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang primer, ya
Prioritas itu adalah memulai dari yang paling penting, primer. Baru yang kemudian yang kedua sekunder, yang ketiga baru tersier. Itu jangan kebalik-balik itu. Yang tersier masuk ke primer, jangan begitu. Berantakan dan sampai kapanpun banyak hutang, sampai kapanpun gak punya uang, sampai kapanpun ya rumah tangganya berantakan gara-gara pengelolaan keuangannya tidak baik. Itu harus bersama. Mana yang masuk kategori pertama, kedua, ketiga, tadi pembagiannya. Mana primer, mana sekunder, mana tersier, ya. Harus bisa membedakan antara ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Itu harus bisa bedain itu. Ya. Mengelola harta yang cerdas itu bukan mengikuti keinginan, karena keinginan itu nggak pernah ada habisnya. Butuh HP-nya cuman yang 1 juta, dia beli yang 10 juta, tekor. Padahal gajinya cuma 1 juta, misalkan gitu. Ya. Gaji 1 juta buat beli HP semua aja udah tekor itu. Misalkan. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Mana kebutuhan hidup, mana gaya hidup. Kita harus bisa membedakan. Kalau tidak seperti itu, pasti berantakan. Jangan lupa juga pikirkan mana yang sifatnya untuk darurat dan mana yang sifatnya untuk investasi. Itu juga pikirkan buat masa depan. Karena kita hidup dengan pasangan kita itu bukan 1 hari 2 hari. Habis-habisan ketika menikah, wah, manggil organ tunggal, ya, manggil, ya, habis uangnya. Udah gitu bingung, pinjam pinjol, udahlah, kena rentenir, atau ikut judol, ya, judi online. Ini yang online ini bahaya nih, bikin membuat keluarga tuh berantakan. Ternyata peristiwa pembakaran seorang ya polisi itu, ya, yang ngebakar istrinya sendiri. Gara-gara si suaminya itu suka judi online. Ya, hati-hati. Karena tadi kadang-kadang atau kebanyakan kita lebih mementingkan gaya hidup dibanding kebutuhan hidup. Mementingkan keinginan dibanding kebutuhan. Yang kelima, ya ini enggak kalah pentingnya juga adalah adanya keterbukaan. Walaupun begini teman-teman, ya, kita pernah dengar satu kalimat uang istri, uang istri, uang suami, uang istri. Ya. Sebenarnya istilah itu kita saja yang buat, ya, atau masyarakat yang buat. Prinsipnya di dalam Islam, istri itu memang nggak punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, itu prinsipnya. Jadi jangan kalau istri punya uang, jangan juga sebagai suami gak usah pusing itu. Kamu punya uang sekian misalkan, seharusnya gak begitu sebagai suami. Walaupun semua itu bisa dimusyawarahkan. Ketika istrinya melihat suaminya itu membutuhkan bantuan, maka istri membantu. Gitu. Maka istri membantu sehingga prinsip ini pun jadi hilang, ya kan? Istri membantu, habis juga uangnya buat keluarga misalkan. Sama halnya ketika istri ikut bekerja membantu. Jadi boleh misalkan karena ada izin suami, dan yang kemudian yang lain adalah kondisinya memang tidak atau terhindar dari fitnah misalkan. Ya. Jadi prinsip keterbukaan ini penting teman-teman. Ya. Bukan isi buka-bukaan terus, bukan ya. Itu Hah? Oh, ada yang bujang. Ya kan yang bujang harus paham. Jadi ada keterbukaan. Kalau sekarang bilangnya transparansi lah. Ya, bukan pakai baju yang transparan terus, bukan. Ya. Itu nggak kelar-kelar juga itu. Nggak bisa pulang atau nggak bisa keluar rumah itu.
Ya. Ini yang saya rasakan. Jadi saya pengalaman sampai gak kerasa udah 2006 saya menikah. Sekarang sudah 2024. Berarti 18 tahun. Hampir akhir tahun masuk 18 tahun persis atau pas. Pengelolaan keuangan yang saya lakukan dengan istri itu terbuka. Ya, saya nggak menutup-nutupi gitu. Walaupun prinsipnya sebenarnya di dalam Islam itu selama keluarga itu terpenuhi nafkahnya, suami nggak terbuka 100% nggak ada masalah. Artinya suami nafkah sedekah keluar, uang dikeluarkan keluar, uang dikasih keluarga dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, gitu ya. Akan tetapi saya secara pribadi menjalani proses hampir 20 tahun ini, 18 tahun berjalan ya, dengan prinsip keterbukaan ternyata itu lebih menenangkan. Saya nggak ada ditutup-tutupin tuh, nggak ada. Ya, walaupun kadang-kadang ngumpet-ngumpetin uang buat apa gitu ya. Tapi saya secara pribadi makan di luar aja itu jarang, kecuali sama istri. Gak bisa saya itu. Pas lagi makan enak, pikir anak, pikir istri. Walaupun makannya cuma apa misalkan. Makanya beli bawa ke rumah. Atau kalau mau makan di luar bareng-bareng seperti itu. Ya. Dengan begitu juga kita lebih hemat. Ya. Walaupun istri selalu bilang sama saya, nikmatin uang ayah itu kan jerih payah ayah. Ayah kalau menggunakan untuk apa silahkan. Kan selama ini kami juga sudah terpenuhi. Ya saya HP aja dikasih orang, baju dikasih orang. Jadi saya ngerasa bahwa semua yang saya cari tidak lebih, itu semua untuk keluarga. Tidak ada, ya saya menikmati hanya sedikit saja lah, seperti itu. Nah, yang keenam, ini penting juga teman-teman, ada pencatatan secara baik. Saya kalau ada slide saya lihatin. Ya. Tuh, ada tuh, lengkap tuh. Uang masuk, uang keluar. Bikin dalam bentuk Excel. Karena sebenarnya di prinsip Islam itu bicara tentang hutang, ya, itu dalam satu halaman, satu ayat panjang itu. Sebelum kita baca lillahi ma fis samawati wa fil ard itu di ayat yang terakhir, di lembaran yang terakhir, itu ada bicara tentang hutang. Hutang itu berarti kan tentang uang. Dan ternyata ya, Al-Qur'an memerintahkan apa? Idza tadayantum faktubuh. Kalau kamu berinteraksi dalam keuangan, dicontohkan di sini adalah hutang, faktubuh, maka catatlah. Itu prinsip Islam. Ya. Jadi jangan anggap remeh. Keluar berapa, masuk berapa itu dicatat betul itu. Ya. Saya begitu. Ya. Sampai istri kaget, rapih sekali. Iya, lebih rapi dari kamu, jangan-jangan. Ya, walaupun istri juga bikin di rumah. Jadi kalau mengajukan dia, saya tahu apa aja itu yang diajukan. Berapa tuh saya tahu. Gitu. Ya. Makanya di awal itu ya tadi saya bilang, perencanaan itu harus bersama. Ya kan? Pada poin sebelumnya harus direncanakan. Dari yang sifatnya prinsip sampai yang teknis. Dari yang sifatnya sehari-hari, darurat sampai yang sifatnya investasi, itu semuanya terukur, dicatat dengan baik. Ya, kalau ada yang belum sampai seperti itu dan masih muda pernikahannya, dicoba, ya, rapi gitu. Ya. Walaupun nggak seperti sekarang pakai Excel, sekarang pakai Excel kan lebih enak. Tapi intinya bukan itu, intinya adalah pencatatan. Yang ketujuh, ya, juga penting, ada prinsip keseimbangan.
antara pemasukan dan pengeluaran. Maka minimal yang benar itu adalah antara pemasukan sama pengeluaran balance. Masuknya 10 juta, maka keluarnya 10 juta. Itu balance namanya. Jangan masuknya 10 juta, pengeluaran 20 juta. Berarti tiap bulan tekor. Besar pasak daripada dia. Itu minimal seperti itu. Apalagi kalau setiap bulan itu bisa saving, bisa menyimpan. Itu luar biasa. Tapi ada keluarga yang dia nggak bisa, tapi minimal nggak punya hutang. Karena hutang itu bagian dari tidak balance-nya keuangan. Kecuali mendesak. Karena prinsip berhutang itu dalam Islam boleh. Tapi kalau nggak dibayar sampai matinya pun nggak disolatin sama Rasulullah. Tergantung dia dengan hutangnya itu. Ya. Makanya ada ulama misalkan, ya salah satunya Ustaz Khalid misalkan, dia mengatakan kalau nggak punya uang ya udah diam saja. Itu misalkan. Ya. Nggak usah mau beli ini, nggak usah mau beli itu. Misalnya baru ngontrak saja, sudah ngontrak saja nggak apa-apa, sampai kapanpun ngontrak nggak ada masalah. Jadi kan bisa bayangkan ada seorang ustadz misalkan, yang kalau kita lihat dari pekerjaan sosial beliau atau perhatian beliau terhadap umat, itu kalau mau dinominalkan tuh luar biasa besar. Ya, ada ustadz itu, beliau adalah ya Ustadz Lukman Al-Hakim gitu. Ketika di podcast diwawancarai sama Daniel Ananta itu, dia bilang saya ini nggak punya rumah sampai sekarang. Padahal dia kalau dilihat, ya perjuangannya untuk umat itu luar biasa, bermiliar-miliar. Ya, sampai Daniel Ananta bilang, kamu kalau mau hidup mewah aja bisa. Tapi semua ini bukan buat saya lakukan memang buat umat, ya saya nggak ngambil apa-apa. Gitu. Sampai sekarang dia masih ngontrak. Jadi bukan aib, yang aib itu banyak hutang. Jangan salah nih. Ya, kita mentingin gaya banyak hutang, padahal hutang semuanya. HP-nya bagus boleh hutang, nyicil dan lain sebagainya. Ya. Sekali lagi prinsipnya kalau bisa seimbang. Minimal seperti itu. Kalau bisa sampai menyimpan atau menabung itu lebih baik. Ya, karena kita nggak pernah tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Ya, tiba-tiba anak sakit, walaupun udah kita ikuti asuransi misalkan BPJS kah namanya, atau asuransi syariah yang lain misalnya sudah kita ikutkan itu. Ya, tapi ternyata ada yang nggak di cover, berarti kan butuh biaya tambahan. Nah kalau kita nggak punya biaya tambahan kan repot juga. Istri kita mau melahirkan, kita nggak punya uang, repot itu. Kalau kita nggak punya uang, minimal kita punya barang. Kalau barang itu harus dijual untuk kebutuhan keluarga, apa salahnya? Itu yang saya lakukan juga. Itu yang kita sebut aset itu. Dalam bentuk motor, kendaraan, mobil misalkan, atau rumah sekalipun. Kalau memang itu darurat harus kita jual misalkan untuk kebutuhan yang lebih prinsip atau lebih mendesak, keluarga sakit dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Ya, karena di malam kita juga sudah sampaikan untuk keluarga itu sifatnya give, bukan take and give. Gitu. Semakin banyak kita memberikan wasaddaqa bil husna, maka pasti pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala banyak. Yang kedelapan, jangan boros. Boros itu sifat setan. Ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Jangan boros. Ya, jadi harus moderat. Ya, di dalam kita menentukan keuangan itu. Ya, disiplin kita dalam menentukan keuangan, disiplin. Makanya pencatatan itu untuk menjaga disiplin kita di dalam mengeluarkan uang. Kalau dia tidak masuk dalam list, kita nggak akan keluarkan. Tapi kalau kita nggak pernah mencatat kebutuhan kita setiap harinya atau setiap bulannya misalkan, ya kalau saya misalkan di sini, ya
Saya punya item namanya sehari-hari saya di Korea. Itu ya misalkan saya butuh sabun apa segala macam itu masuk ke situ. Dan sudah tertakar setiap bulannya misalkan 100.000, udah 100.000. Kalau misalkan mau lebih ya itu mungkin ada uang lebih masuk baru kita melakukan. Jangan sampai juga dengan alasan irit badan kita jadi sakit. Tiap hari makannya mie rebus terus. Ya, makannya apa? Telur asin terus. Telurnya bukan telur asin, memang dia telurnya asin, tapi beli telur pakai garam. Janganlah. Boleh kita irit, tapi jangan pelit. Buat diri sendiri saja sampai pelit, buat keluarga saja sampai pelit. Itu boleh kita, ya. Karena dia disebutkan dalam Al-Quran zinatul hayatid dunya, dia adalah perhiasan. Jenengan menikmati uang yang jenengan miliki itu boleh. Jalan-jalan ke sini, pergi ke sini. Karena itu untuk menyeimbangkan iman kita. Jangan salah. Untuk menyeimbangkan iman, salah satunya kepada keluarga, kepada diri kita. Kita itu kadang-kadang harus siyahah, harus jalan-jalan. Harus jalan-jalan. Lihat bumi Allah begitu luar biasa luas. Jangan di rumah terus. Mager gitu ya. Gara-gara sering makan agar jadi mager dia. Jadi nggak apa-apa teman-teman, itu masih dalam kategori boleh-boleh saja selama memang ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya nggak bisa juga. Masih ada uangnya, kita mau nikmati uang itu, silahkan. Islam itu membolehkan. Jadi semua itu punya hak. Inna li badanika 'alaika haqqan. Semuanya punya hak. Hati ini punya hak, dia ada makanannya sendiri. Otak kita ini punya hak, dia ada makanannya sendiri. Apa makanan otak? Dia ilmu. Kalau nggak diisi, susah. Apa yang kita lakukan itu karena ilmu, teman-teman. Apa yang kita kerjakan tentang masa depan itu pun karena ilmu. Mindset jenengan, cara berpikir jenengan itu menentukan sikap jenengan dalam kehidupan. Kalau itu nggak diisi, susah. Baca buku. Jangan lihat video terus, baca buku. Jangan lihat Instagram terus, baca buku. Kalau nggak diisi kepala jenengan, isinya apa itu? Isi, baca buku, baca Quran. Ya. Hati juga, dia punya makanannya sendiri. Dan tubuh kita secara keseluruhan juga punya makanannya sendiri. Ya. Dia perlu jalan-jalan sama keluarga. Ajak, saya punya uang 10.000, 20.000 aja, masih naik motor bareng sama istri saya, makan tahu gejrot di pinggir jalan. Untuk menikmati hidup gitu loh. Berdua. Gak punya uangnya segitu doang, uangnya jalan saja. Kalau memang itu dibutuhkan. Biar gak monoton hidup ini gitu. Begitu datang ke masjid doang. Ya. Kalau jalan-jalan enggak, sayang uangnya. Kalau dibutuhkan sebagai bentuk refresh buat diri kalian atau diri kita semuanya, itu enggak ada masalah. Yang penting tadi batasannya tidak israf, tidak boros. Ya, kalau bisa makanya ada dana yang disiapkan untuk itu. Ya. Yang kesembilan, hindari transaksi apapun yang itu dilarang dalam agama, riba dan sejenisnya. Hindari itu. Orang riba itu jadi gila dia. Lihat di Al-Quran. Bisa gila orang gara-gara riba. Kuburnya juga ya, mendapatkan siksa misalkan. Ya. Ada pembahasan khusus setelah itu ya. Intinya jangan sampai kita bertransaksi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 terakhir, jangan lupa sedekah. Jangan lupa itu. Itu untuk membersihkan harta kita semuanya. Ya. Kalau masih bisa baru sedekah, sedekah. Kalau bisa sudah zakat. Kalau sedekah itu nggak ada nominalnya kan, berapapun. Cuman bisa ngeluarinnya 1 juta ya sudah keluarin aja.
Ya, tapi kalau memang ternyata kita sudah masuk kategori orang yang wajib zakat, bagaimana sih ngitung wajib zakat itu minimal? Ya. Kalau segala kebutuhan yang primer itu sudah selesai, masih ada sisa uang, dan ternyata ketika dihitung uang itu, ya masih ada 2,5% dari harta kita, itu yang disebut zakat. Tapi kalau dia nggak sampai 2,5% dari harta atau uang pokok kita, gaji misalkan, karena sisanya cuma sedikit, berarti dia cuma sedekah. Bisa ya bedainnya ya, gampang kan? Tuh. Ya. Jadi jangan sampai ya tinggal di masjid belum bayar-bayar gitu, jangan itu. Jangan sampai kontrakan di rumah utang gitu, jangan. Itu berarti masuk kategori yang wajib. Nah, wajib. Selesai semuanya, ya. Yang pokok sudah tertuntaskan dan ternyata sisanya masih ada 2,5% dari harta pokok kita keluarkan, itu yang disebut dengan zakat. Tapi kalau dia nggak sampai 2,5% dari harta pokok kita, berarti dia posisinya sedekah. Karena sedekah itu nggak ada batasnya. Kita keluarkan cuma 100.000 perak ya, 100.000 Indonesia rupiah, bukan 100.000 won ya. Kita keluarkan setiap bulannya, kita datang ke masjid, kita sedekah, itu luar biasa. Karena setiap harta yang kita keluarkan itu disebutkan di dalam satu hadis ya, apalagi di waktu-waktu khusus malaikat itu mendoakan. Jadi ada malaikat yang tugasnya ngedoain. Sip dia di waktu pagi. Sip malaikat itu di waktu pagi. Jadi ada orang yang tiap hari sedekah di waktu pagi, sedekah subuh, sedekah ya ataukah di waktu duha, di waktu pagi, itu malaikat mendoakan. Kepada orang yang baik didoakan begini, ya Allah, maka kasih ganti dia. Allahumma a'tihi khalafan. Ya Allah, kasih ganti pada harta yang sudah dikeluarkan. Tapi orang yang bakhil, padahal hartanya banyak, dia nggak mau mengeluarkan, misalkan, maka kemudian malaikat juga ada yang mendoakan orang seperti itu. Ya Allah, susahkan hartanya, susahkan rezekinya. Nah, makanya di antara yang sering dianjurkan oleh para ulama itu adalah sedekah di waktu pagi, apalagi hari Jumat misalkan, itu luar biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu yang membatasi kita semuanya. Ya, semoga kita semakin cerdas ya dalam mengelola keuangan keluarga kita. Ya, sekali lagi dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita jadi tersendat masuk dalam surga karena hisab harta kita yang ternyata ada penggunaannya tidak sesuai dengan ya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, saya kira itu, dan semoga 10 poin ya yang disampaikan terkait serial keluarga sakinah ini semakin membuat ya bagi yang sudah menikah keluarganya semakin ya sakinah insyaallah ya, dapat mawaddah dan ada rahmah di sana. Yang belum menikah semoga bisa mempersiapkan diri ya, karena apapun harus dipersiapkan ya. Sama saja dalam satu kalimat itu begini, kalau kita tidak mempersiapkan kebaikan, sama saja kita mempersiapkan kegagalan bagi hidup kita. Kalau kita tidak mempersiapkan kehidupan yang terbaik bagi keluarga kita, ya berarti kita sedang mempersiapkan kegagalan buat keluarga kita. Ya, maka persiapkan semua baik-baik. Ya, persiapkan matang-matang. Ya, insyaallah kalau itu semua dipersiapkan, pasti akan tercipta keluarga yang terbaik. Insyaallah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq laqwan tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas pembahasannya tentang cerdas mengelola keuangan keluarga, dan semoga apa yang tadi disampaikan 10 poin tadi dari Ustaz kita dapat mengambil manfaatnya dan bisa benar-benar mempraktikkan, bisa mengelola keuangan secara cerdas. Barangkali ada pertanyaan Ustaz ya? Bisa? Satu silakan. Satu, dua.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Koreknya wabarakatuh. mana korek? Korek mana korek? Apa tuh? Oke. Iya. Yang pertama, apakah kita harus mentransfer, katakan begitu ya, uang kita semuanya kepada istri? Makanya di awal tuh harus ada kesepakatan bagaimana ngelolanya, termasuk uangnya mau taruh di mana. Sama-sama tahu itu. Ya kalau saya misalkan 1 bulan di rumah itu butuhnya 20 juta, saya kirim 20 juta. Kan prinsipnya harus saling percaya, harus saling trust. Gitu. Kalau nggak ada kepercayaan satu sama lain, kita suuzon terus sama istri kita, itu nggak bisa juga. Gitu. Saya berapa pegang? Saya misalkan tiap bulan harus bayar kontrakan, saya harus bayar asuransi kesehatan, ya kan? Saya harus bayar listrik, saya harus bayar gas. Itu udah rutin itu. Taruhlah setiap bulan 500 ribuan. Semuanya itu kontrakan, ya, asuransi. Saya tahu nih yang saya keluarkan setiap bulannya. Sisanya saya serahkan semua ke kamu sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau ternyata kebutuhannya nggak mencapai dari sisa uang kita, ya uang itu ada di rekening kita misalkan. Tapi kalau kita sepakati ada di rekening istri, nggak apa-apa juga. Tapi itu jangan dipakai. Itu berarti simpanan karena sisa. Jadi ada modelnya ternyata istri nggak bisa pegang uang. Itu ada. Kalau dipegang uang habis sama dia. Bahaya itu. Kalau misalkan istri modelnya seperti itu, kita jangan. Wah, namanya kita nanti habis keluarga kita, nggak ada uang, nggak ada pegangan sama sekali. Itu pun uang bukan untuk dipakai sama kita, tapi itu untuk keluarga. Cuman nggak disimpan di istri. Itu ada model perempuan yang seperti itu, teman-teman. Ya, makanya saya bilang tadi, keterbukaan itu bukan sesuatu yang wajib, tapi buat saya memilih keterbukaan. Yang paling prinsip dalam Islam itu adalah suami memberikan nafkahnya kepada keluarga, itu prinsipnya. Itu. Selama keluarga itu sudah ternafkahi dengan baik, selesai. Nggak usah minta lebih. Itu. Nah, laki-laki kadang-kadang atau kebanyakan dia kalau sudah pegang uang banyak, ya, dia mau nikah lagi, itu masalahnya. Itu ujian laki-laki seperti itu. Ujian laki-laki itu begitu, dia ada dana lebih, akhirnya dia nikah lagi, gak punya dana lebih aja mau nikah lagi. Itu, ya. Jadi begitu Mas Budi, itu teknis. Kalau kata saya itu persoalan yang sangat-sangat teknis, sederhana, remeh gitulah. Hanya perkara transfer kemana. Yang penting disepakati uang ada di mana. Dan itu kalau memang sepakat gak dipakai, jangan dipakai. Kalau dia sudah tidak amanah berkali-kali, setiap kali uang disimpan sama dia habis misalkan, jadi konflik, pegang, jangan dikasih amanah ke dia karena udah ketahuan dia nggak bisa pegang. Atau sepakati ada rekening khusus yang itu buat naruh uang kita yang nggak dipakai sehari-hari, ya. Dalam istilah keuangan itu ada namanya kas kecil, ada kas besar. Kas kecil itu sifatnya harian. Itu nanti kalau kita ngelola perusahaan juga seperti itu. Jangan uang semuanya ditaruh di rekening, susah, repot kita. Ada yang sifatnya dipegang. Makanya di perusahaan-perusahaan ada berangkas khusus buat uang naruh di situ. Karena yang sifatnya rutin itu akan kita pakai dari situ. Kalau kita ambil lagi, belum lagi potongan, iya kan? Habis uang kita lewat potongan saja. Ambil 10 juta, ambil lagi, 10 juta, ambil lagi, potong lagi sekian, potong lagi. Habis uang kita. Itu. Jadi harus bisa memilih taruh di mana, buat apa. Ya, kalau itu harus gak dipakai, jangan dipakai. Ya. Nah, yang kedua, masalah
batasan. Jadi ada hadis yang lain yang dia menguatkan. Begini Mas. Hadis lain tuh yang menguatkan seperti ini. Jadi hadis yang hubungannya dengan pertanyaan Mas Budi adalah perempuan itu kalau keluar harus atas izin suami. Itu ada hadisnya. Dan bunyinya memang seperti itu. Nah, ada hadis lain ya. Perempuan itu ketika keluar harus dengan mahram. Suaminya, anaknya, misalkan kakaknya dan seterusnya. Kecuali hadis ini nih ya. Harus dengan mahram ini ternyata sababul wurudnya itu kondisinya memang ya, turunnya hadis ini ketika dia keluar tidak dengan mahram itu kondisinya memang tidak aman tempatnya, mudah terjadi fitnah. Perempuan itu teman-teman setiap bagian tubuhnya itu fitnah teman-teman ya, fitnah itu suaranya saja kalau digemulai-gemulaikan tuh fitnah buat laki-laki ya. Coba ada satu perempuan satu aja berubah semua sifatnya. Satu aja perempuan di sini ikut ngaji pasti berubah, ada yang cari perhatian. Nah itu baru satu Mas, bagaimana kalau banyak? Bisa berantem gara-gara perempuan itu. Tahu kenceng banget. Ya. Itu sampai seperti itu. Kita sekolah STM satu perempuan. Wah luar biasa itu. Kalau dipastikan aman, tidak ada fitnah dan seterusnya, ya maka diperbolehkan. Misalkan saya ditanya tentang boleh nggak nanti istri saya datang kemari dia nggak sama mahramnya yang sudah besar misalkan sama anak-anak masih kecil, itu kan juga bukan mahram yang bisa bertanggung jawab misalkan. Atau orang perempuan dia pergi haji, dia hajinya nggak sama mahramnya, boleh nggak? Ya, selama aman boleh. Itu. Ya. Nah berarti batasannya adalah ya kalau itu membuat dia nggak aman, maka memunculkan fitnah misalkan, ya lebih baik tidak keluar. Atau kalaupun terpaksa harus keluar, dia harus izin. Kalau yang dia sifatnya harian, repot juga Mas. Dia ke depan rumah mau beli belanjaan, ya sayuran, izin lagi, repot kan? Ya nggak sampai seperti itunya. Kalau yang sifatnya rutin dan dia ternyata aman buat si istri, gak ada masalah dan lain sebagainya, bukan jarak yang sangat jauh, ya aman dari kecelakaan, aman dari ini misalkan, ya maka dia tidak perlu izin, gak apa-apa. Itu Mas Budi ya. Saya kira itu cukup karena waktu. Terima kasih.